Hai, Sandi Fahir, dan selamat datang di Anatomi Horor, tempat di mana kita mengulas media horor terbaik, terseram, dan paling menarik dari seluruh penjuru dunia. Dan pada malam hari ini, kita akan membahas film horror thriller yang juga merupakan arguably salah satu film anime terbaik sepanjang masa, yaitu Perfect Blue karya sutradara Satoshi Kon. Jadi, siapkan selimut kalian, redupkan lampu, dan mari kita mulai kelas malam ini. Film ini disutradarai oleh mendiang Satoshi Kon pada tahun 1997 dan merupakan adaptasi novel berjudul Perfect Blue: Complete Metamorphosis yang terbit pada tahun 1991. Film ini telah menjadi bagian ikonik budaya sineas dan bahkan telah menjadi inspirasi bagi banyak film Hollywood seperti Requiem for a Dream dan The Black Swan. Kira-kira apa yang membuat film ini layak mendapatkan reputasi itu? Langsung aja kita bedah anatomi horornya. Film ini berfokus pada Mima Kirigoi, anggota idol grup Jepang bernama Champ. Di awal film kita melihat Mima konser di depan banyak penonton bersama dua rekannya. Di adegan ini, kita melihat salah satu pegawai konser melihat Mima dengan pandangan yang aneh. Dia memposisikan tangannya di bawah point of view-nya, seakan-akan dia mengangkat Mima di atas telapak tangannya bagaikan boneka. Tiba-tiba sekelompok berandalan membuat keramaian di tribun belakang. Awalnya, pegawai ini malah digebukin berandalan ini ketika berusaha menghentikan mereka. Tapi pada akhirnya, dia berhasil. Di akhir konser ini, Mima mengumumkan kalau dia akan keluar dari idol grupnya untuk fokus menjadi aktris. Keputusan ini diambil setelah perdebatan antara dua manajernya, seorang pria bernama Tadakoro dan seorang wanita bernama Rumi. Rumi menentang keputusan Tadakoro untuk membuat Mima pensiun sebagai idol grup. Mima lalu menyanyikan satu lagu terakhir untuk para penggemarnya. Sepulangnya dari konser, Mima kembali ke apartemennya. Dia menurunkan poster idol grupnya dan membaca beberapa surat penggemar. Salah satu surat ini memberikan pesan yang aneh. Surat tersebut menyebut website bernama Kamar Mima. Kejadian aneh lainnya terjadi tidak lama setelah itu. Mulai dari telepon masuk yang hanya terdengar suara nafas, sampai head letter yang masuk lewat fax yang mengatakan Mima adalah pengkhianat karena keluar dari idol grupnya. Rupanya tidak semua orang senang dengan keputusan Mima. Di lain hari, kita melihat Mima sedang memerankan peran kecil di suatu film misteri berjudul Double Bind. Mima terlihat insecure karena orang-orang di sekitarnya hanya memandangnya sebagai idol, bukan aktris. Sebelum rekaman dimulai, tiba-tiba ada suara ledakan. Tadakoro mengalami luka berat di tangannya. Surat penggemar yang ditujukan untuk Mima tiba-tiba meledak di tangannya. Setelah dia kembali ke apartemennya, Mima dibantu oleh Rumi untuk memasangkan komputer dan internet di kamarnya untuk melihat website Kamar Mima yang tadi disebut di surat penggemar. Sekilas website ini terlihat seperti website AO, di mana seorang penggemar menulis diari yang seakan-akan itu ditulis oleh Mima. Tapi ada yang janggal di sini. Seiring Mima membaca konten websitenya, dia menemukan informasi-informasi yang seharusnya tidak diketahui orang lain. Informasi seperti kebiasaan kecil, kehidupan sehari-harinya, bahkan pikiran di dalam kepala Mima. Mima menjadi gelisah karena ada dua kemungkinan yang terjadi di sini. Terdapat stalker yang sedang mengikutinya, atau Mima mengalami gangguan jiwa yang membuatnya hilang ingatan dan lupa kalau dia menulis diari itu. Keberadaan website ini mulai mengganggu kehidupan Mima, karena di tiap langkah kesehariannya mengingatkan Mima terhadap konten dalam website tersebut. Ketika Mima masuk ke dalam lift di kantor manajernya, dia melihat ada potongan koran yang tertempel di tembok lift. Salah satu anggota berandalan yang mengganggu konser terakhirnya telah menjadi korban tabrak lari. Sebelum lift tertutup, Mima melihat sosok si pegawai aneh yang memberinya senyuman kecil. Di kantor manajernya, Mima mendapat kabar kalau dia bisa mengambil peran yang lebih besar di film Double Bind tadi. Tapi, Mima harus memerankan adegan di mana dia menjadi korban kekerasan seksual. Rumi menentang Mima mengambil peran ini karena dapat merusak image-nya. Namun, merasa tertekan karena ingin segera meningkatkan karirnya di dunia akting, Mima akhirnya setuju. Rasanya aku tidak perlu mendeskripsikan adegan akting tersebut. Tapi intinya, meski cuma akting, jelas-jelas ini adalah pengalaman yang traumatik.
Bahkan kedua manajer Mima merasa tidak nyaman melihat pengambilan gambar tersebut. Rasa frustrasi yang dipendam Mima akhirnya meledak ketika dia pulang ke apartemennya dan mendapati ikan peliharaannya mati. Mima mengamuk di kamarnya. Dia mengutarakan kalau dia sebenarnya tidak ingin mengambil peran itu. Tapi dia merasa tertekan oleh ekspektasi orang-orang terhadapnya. Mima mulai melihat halusinasi cerminan dirinya ketika masih menjadi idol. Cerminan itu memberikannya ejekan dan kritikan. Sementara Mima mengalami konflik batin dengan personanya, beberapa hal lain terjadi. Pertama, kita melihat si pegawai aneh tadi menulis diary di website kamar Mima. Sementara itu, screenwriter yang menulis adegan kekerasan seksual di film Double Bind tadi dibunuh di dalam lift. Kedua bola matanya dicongkel dari kepalanya. Di titik ini, Mima juga mulai sering berhalusinasi. Dia melihat penampakan persona dirinya sebagai idol di kehidupannya sehari-hari. Selain akting, Mima juga menjadi model majalah dewasa. Fotografer yang mengambil gambarnya mengarahkan Mima untuk melepas bajunya. Beberapa hari setelahnya, fotografer tersebut diserang oleh seseorang yang mengantarkan pizza di rumahnya. Dia berusaha kabur, namun si penyerang terus mengejarnya. Si penyerang akhirnya membunuh fotografer tersebut dengan tusukan berulang-ulang di badannya. Dan kita melihat sosok Mima yang sedang melakukan pembunuhan itu. Mima terbangun di apartemennya. Dia terkejut ketika menemukan baju bersimbah darah di lemarinya. Beberapa hari setelahnya, Mima kembali melanjutkan syuting filmnya. Kita mendapati kalau di film itu, Mima berperan sebagai seorang pembunuh yang mengidap dissociative identity disorder. Aktingnya disambut dengan tepuk tangan meriah oleh kru film. Saat Mima berjalan ke ruang ganti, tiba-tiba dia diserang oleh si pegawai aneh yang membuntutinya. Fans gila ini merasa Mima telah merusak image-nya sebagai idol yang ada di otaknya. Dan oleh karena itu, dia ingin membunuh Mima. Namun, Mima berhasil membela diri dengan menghantam palu ke kepala dan membunuh fans gila itu. Rumi menemukan Mima tidak lama setelahnya. Namun, saat Mima mengarahkan Rumi ke lokasi kejadian, mayat fans tadi menghilang. Rumi lalu mengantarkan Mima dengan mobilnya. Dia bilang dia akan mengantarkan Mima kembali ke kamar Mima. Mima kemudian terbangun di suatu kamar yang menyerupai kamarnya. Dia menelpon Tadakoro. Tapi kita mendapati kalau Tadakoro ternyata sudah mati. Mayatnya tergeletak di sebelah mayat fans gila tadi. Mima lalu menyadari terdapat beberapa kejanggalan di kamar itu. Ikan-ikannya masih hidup dan poster idolnya masih menempel di dinding. Ini bukan apartemen Mima. Lalu dari balik pintu keluar sosok Mima mengenakan gaun merah. Sesaat kita mengira kalau ini adalah bagian dari halusinasi Mima. Namun pantulan pada cermin menunjukkan bahwa itu ternyata adalah Rumi yang sedang mengenakan baju idol dan berpura-pura menjadi Mima. Rumi adalah pengidap dissociative identity disorder. Dan dia mengira dirinya adalah Mima sebagai idol. Selama ini Rumi memproyeksikan hidupnya kepada Mima sebagai idol. Namun, ketika Mima memutuskan untuk berhenti, proyeksi tersebut hancur dan Rumi menjadi frustrasi. Ternyata selama ini Rumi lah yang mengarahkan fans gila tadi untuk membunuh orang-orang dan menulis konten di website kamar Mima. Rumi lalu menyerang Mima dan berhasil melukainya. Mima terpaksa kabur lewat jendela apartemen ke jalan raya. Rumi terus mengejar Mima sampai ke pinggiran jalan raya. Dia berhasil menusuk Mima dengan sebuah payung. Mima terus berusaha kabur. Dia berhenti sejenak saat dia melihat cerminan wajahnya di kaca toko. Rumi menyerangnya dari belakang, namun Mima berhasil menghindar. Rumi menghantam kaca toko yang membuatnya pecah berkeping-keping. Tidak lama setelahnya, Rumi berhasil memojokkan Mima. Tapi akhirnya Mima berhasil melawan dan mencabut wig dari kepala Rumi. Hal ini membuat Rumi menjadi panik karena kostum yang menjadi identitasnya tiba-tiba direnggut. Saat berusaha mengejar wignya yang dilempar oleh Mima, Rumi terjatuh di atas potongan kaca yang menusuk perutnya. Rumi meronta-ronta sampai ke tengah jalan dan memasang wignya kembali. Sosok Rumi sebagai Mima kembali muncul. Namun sesaat setelahnya, sebuah truk melaju ke arah Rumi. Bukannya menghindar, Rumi malah mengira cahaya truk itu adalah lampu spotlight yang menyambut dirinya di atas panggung. Rumi berdiri seakan-akan menyambut penggemar, dan Rumi menerjang untuk menyelamatkannya. Dia berhasil menyelamatkan Rumi dan menghindari truk. Melihat kedua wanita tersebut tergeletak di tengah jalan dengan bersimbah darah, supir truk tersebut langsung menelpon polisi dan ambulans. Beberapa waktu setelahnya,
Mima mengunjungi Rumi di rumah sakit jiwa. Mima kini telah menjadi aktris terkenal, sementara Rumi masih berhalusinasi kalau dirinya adalah idol Mima. Film berakhir dengan Mima melihat kita lewat kaca spion mobil. Dia berkata bahwa dirinya adalah Mima yang sebenarnya, dengan percaya diri. Oke, kurang lebih itu alur cerita film ini. Sekarang mari kita bedah lebih lanjut. Film ini adalah suatu commentary mengenai bagaimana budaya kita memperlakukan sosok selebriti dan public figure. Tepatnya, film ini menunjukkan sisi gelap dunia idol dan fandom yang bisa jadi berbahaya, terutama di Jepang pada masa itu. Jatuhnya Mima ke dalam spiral kegilaan bukanlah akibat gangguan jiwa di dalam otaknya, tapi karena tekanan dunia entertainment yang menuntut banyak hal dari dirinya. Utamanya manajernya Rumi, yang menjadikan Mima sebagai proyeksi keinginannya untuk meniti karir sebagai idol. Selain itu, kita juga mendapatkan tampilan bagaimana idol dipandang oleh penggemarnya, yang mana banyak dari mereka memiliki harapan besar untuk suatu saat dinotis oleh idol mereka. Dan ketika tidak ada moderasi, obsesi ini bisa menjadi fanatisme yang berbahaya. Faktanya, hal ini juga terjadi di dunia nyata. Pada tahun 1996, hampir di saat yang bersamaan saat film ini dibuat, seorang penyanyi asal Islandia bernama Björk menjadi korban stalking oleh seorang fans fanatik. Bahkan fans tersebut mengirim bom surat dengan asam sulfur ke Björk sebelum mengakhiri hidupnya agar dia bisa bersatu dengan idolanya di alam lain. Tapi fenomena budaya selebritas ini bukan hanya terjadi pada idol, artis, atau penyanyi. Di masa ini, di mana sosial media telah menjadi konsumsi dasar hampir semua orang, banyak dari kita menggunakan platform-platform sosial media ini untuk membentuk identitas kedua yang kita tunjukkan untuk audiens kita. Seperti Mima. Di masa ini, kita semua adalah audiens dan kita semua adalah performer. Bahkan beberapa dari kita memiliki second atau third account yang menunjukkan persona kita yang berbeda untuk audiens yang berbeda pula. Namun, jika kita tidak hati-hati, layaknya Mima, persona tersebut bisa memakan kehidupan nyata kita dan membuat kita kehilangan identitas kita. Oke, cukup dengan analisa filosofinya. Kira-kira apa sih yang membuat film ini mengerikan? Karena ini merupakan psychological horror. Aspek kengerian utama dalam film ini adalah bagaimana kita melihat Mima lambat laun kehilangan kewarasannya. Dengan kata lain, kita menyaksikan bagaimana psikologi Mima lama-kelamaan hancur. Tidak seperti kebanyakan film horor anime lainnya yang lebih fokus ke monster ataupun hantu, Perfect Blue memberikan horor yang lebih universal dengan fokus kepada aspek gangguan jiwa. Tentunya perlu digarisbawahi kalau di dunia nyata, pengidap gangguan jiwa lebih sering menjadi korban, bukan pelaku kekerasan. Regardless, film ini memberikan gambaran kalau gangguan tersebut datang dari tempat yang nyata, bukan suatu karikatur yang dilebih-lebihkan. Dalam film ini, kita melihat psyche Mima bercampur aduk antara personanya sebagai idol, aktris, dan kehidupan aslinya. Dan seiring berjalannya film, realita, halusinasi, mimpi, dan adegan akting berbaur menjadi satu. Hal ini membuat batasan antara kenyataan dan fantasi semakin kabur. Ini juga membuat kita sebagai audiens meragukan adegan-adegan yang ditampilkan di depan kita. Apakah ini adegan kenyataan? Apakah ini halusinasi Mima? Atau apakah ini adegan akting Mima di film Double Bind? Saat Mima mulai mempertanyakan kewarasan dan realitanya sendiri, kita pun juga mulai bertanya-tanya, apakah Mima purely seorang korban di sini? Atau apakah ternyata dia yang melakukan pembunuhan itu? Bahkan sampai sekarang masih banyak orang yang memperdebatkan makna dan ending dari film ini. Dan aku nggak bisa menyalahkan mereka. Film ini memiliki struktur yang sengaja disusun untuk membuat audiens mempertanyakan realita yang ditampilkan kepada mereka. Kembali kepada Mima dan bagaimana psikologinya dihancurkan sepanjang berjalannya film. Di saat bersamaan, persepsi kita terhadap realita juga dihancurkan. Dengan kata lain, kita pun menjadi korban dalam film ini. Kita jatuh ke lubang kegilaan bersama Mima. Kita tidak tahu apa kebenaran dan kenyataan dalam film ini. Kita merasa film ini tidak bisa ditelan mentah-mentah dan bahkan kita tidak yakin terhadap interpretasi kita sendiri. Dan perasaan disorientasi, kebingungan, dan tidak nyaman itulah yang merupakan aspek horor terbesar dalam film ini. Namun, selain aspek psychological horornya, film Perfect Blue juga tidak takut untuk memberikan adegan horor yang lebih konvensional. Tidak sedikit adegan yang sadis dan eksplisit di film ini. Dan adegan-adegan sadis ini penting untuk menunjukkan bahwa bahaya yang mengancam karakter-karakter dalam film ini
itu nyata, bukan hanya di dalam otak mereka. Tentunya film ini bukanlah film pertama yang menunjukkan adegan sadis dalam bentuk animasi. Tapi faktor yang membuat anime ini stand out adalah art style-nya yang lebih realistis dan proporsional, terutama jika dibandingkan dengan film-film anime pada saat itu. Dan ya, kurang lebih itu yang bisa aku bahas tentang film ini. Film ini adalah film yang kompleks dan bisa memiliki berbagai interpretasi dari tiap adegannya. Jadi, kalau kalian memiliki pemikiran yang berbeda mengenai film ini, silahkan tinggalkan pemikiran kalian di kolom komentar. And thank you sudah datang pada kelas malam ini. Jika kalian memiliki ide mengenai media horor apalagi yang perlu kita bahas di episode selanjutnya, silahkan tinggalkan ide kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Once again, thank you, love you, and see you next time. Hai, Sunny Fire. Jangan lupa saksikan kelas malam tiap hari Kamis jam 7 malam hanya di AP Entertainment. Bye!